Persija ini sebenarnya benar-benar membutuhkan pemain diaspora atau hanya mengikuti gengsi semata? Kata gengsi mungkin terdengar berlebihan, tapi coba dengarkan dulu cara kami melihat situasinya. Semuanya bermula ketika Persib Bandung mengguncang sepak bola nasional. Mereka mengumumkan kedatangan dua pemain diaspora, Tom Hai dan Eliano Reinders. Langkah yang langsung jadi headline di mana-mana. Banyak yang menyayangkan keputusan dua pemain ini. Supporter terutama pendukung timnas menilai Tom Hai dan Eliano masih sangat layak berkarir di Eropa. Tapi Persib sebagai magnet terbesar Liga 1, klub dengan rating siaran paling tinggi setiap kali bermain, jelas punya pandangan yang tak sama dengan kebanyakan orang. Kehadiran Tom dan Eliano awalnya dihujani kritik, bahkan hujatan. Namun begitu keduanya turun ke lapangan, semuanya berubah seketika. Performa Persib melejit, rating siaran Liga 1 naik drastis, terutama saat Persib tampil dengan dua pemain diaspora mereka. Supporter Persib, supporter netral, bahkan supporter rival sekalipun tak bisa menahan rasa penasaran untuk menyaksikan mereka bermain. Singkatnya, setelah Tom Hai dan Eliano bergabung, bukan hanya permainan Persib yang menggila, minat publik terhadap Liga 1 pun ikut meledak. Persib berubah dari yang awalnya tontonan wajib warga Jabar, sekarang menjadi tontonan wajib pula bagi supporter timnas Indonesia. Setelah sukses besar mendatangkan Tom Hai dan Eliano Reinders, musuh bebuyutan Persib, Persija Jakarta, tampaknya mulai panas. Sebelumnya Persija sudah terbukti mengkopi cara Persib ketika Maung Bandung menjuarai Liga, yakni saat Persib sukses dengan banyak pemain Brazilnya, Persija pun ikut-ikutan merekrut banyak pemain Brazil juga. Dan kini pola itu berulang lagi, saat Persib sukses dengan pemain diasporanya, Persija pun ikut juga berburu pemain diaspora. Nama pertama yang muncul di awal musim adalah Jordi Amat. Kehadiran Jordi membawa dampak nyata bagi Persija. Pengalaman dan ketenangannya membuat Persija sempat bertengger di papan atas di fase awal kompetisi. Bahkan supporter timnas pun sempat terbelah. Mereka yang penasaran dengan Persib bersama Tom Hai dan Eliano, dan mereka yang mendukung Persija dengan duet Jordi Amat dan bek kesayangan publik Rizky Ridho. Namun sehebat apapun duel Ridho dan Jordi Amat menjaga lini belakang, fakta di lapangan berkata lain. Rating pertandingan Persija, ketenaran pemain, hingga penjualan jersey, semuanya masih jauh dari apa yang dihasilkan oleh Persib bersama dua pemain diaspora andalannya. Nama Tom dan Eliano seperti magnet raksasa yang tak mampu ditandingi duo bek Persija, bahkan tak sampai separuh dampaknya. Pada akhirnya, Persib benar-benar memetik dua keuntungan besar. Pertama, mereka melesat sebagai juara paruh musim. Kedua, Persib sukses menarik perhatian supporter netral, bahkan supporter rival sekalipun, yang biasanya sangat gengsi sekali, kali ini mereka tak lagi mampu membendung rasa penasaran untuk menyaksikan bagaimana magisnya Tom Hai mengatur permainan di lini tengah Maung Bandung. Persija lagi-lagi tak tinggal diam. Kita semua tahu mereka memasuki musim ini dengan satu tekad besar, yakni menggulingkan kejayaan Persib Bandung di bawah komando Boyan Hodak. Sebuah ambisi yang jelas dan sangat tak main-main. Kita semua tahu selama bertahun-tahun, Persija terkenal dengan karakternya sendiri. Ketika klub-klub lain berlomba-lomba merekrut pemain Brazil, formula yang terbukti ampuh mengangkat performa tim Liga 1, Persija justru memilih jalan berbeda. Ada gengsi, ada harga diri. Mereka enggan mengikuti jejak Persib maupun tim lain yang bertumpu pada kreativitas dan etos kerja pemain-pemain Brazil. Persija lebih percaya pada sentuhan Eropa, pada gaya mereka sendiri. Namun semakin mereka bersikeras pada prinsip itu, semakin mereka tertinggal. Alih-alih bersaing, Persija justru tercecer, menjadi saksi kejayaan Persib Bandung, bukan cuma sekali, tapi 2 musim berturut-turut. Sakit hati memang tampaknya bagi mereka. Dan di titik itulah semuanya berubah. Kesuksesan Persib mendatangkan Tom Hai dan Eliano Reinders seperti pukulan telak, sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Bagaimana tidak, begitu dua diaspora itu tiba, Persib seperti ketiban durian runtuh. Rating siaran meroket, penjualan jersey melesat gila-gilaan, performa tim stabil, meyakinkan, dan menakutkan bagi rival. Persija melihat itu, mereka merasa tertantang. Mereka pun bergerak, dan dimulailah proses yang selama ini mereka hindari, sebuah pengkopian DNA terhadap formula sukses Persib Bandung. Di paruh musim, Persija mendatangkan 3 pemain diaspora sekaligus. Mauro Zylstra, striker muda dengan aura predator yang menjanjikan.
Cyrus Margono, kiper penuh misteri yang dinanti seluruh supporter timnas karena belum sekalipun mendapat panggilan 3 pelatih terakhir. Dan yang paling memecah perhatian publik, Shane Patinama, pemain diaspora dengan wajah yang menurut banyak supporter wanita adalah yang paling tampan di skuad timnas Indonesia. Keputusan besar dan langkah berani, sebuah deklarasi bahwa mereka tak akan membiarkan Persib melanggeng sendirian di puncak perhatian dan kejayaan. Persija akhirnya memilih untuk bertarung dengan senjata yang sama. Alih-alih mendapat hasil serupa dengan Persib, Persija justru seperti jatuh dari tangga ketika mendatangkan 3 pemain diaspora ini. Di saat persaingan menuju puncak klasemen memanas dan Persija sangat membutuhkan tambahan tenaga untuk menyalip Persib, 3 rekrutan tadi malah tampil jauh di bawah ekspektasi. Mari kita mulai dengan Mauro Zylstra. Pertanyaannya sederhana, untuk apa ia didatangkan dan siapa yang menginisiasi transfer ini? Mauro memang pemain muda dengan potensi besar, energi baru serta ada harapan baru. Namun kenyataannya, ia adalah striker yang belum jadi. Striker yang masih membutuhkan tempaan, menit bermain, serta polesan Eropa untuk mengasah insting membunuh di kotak penalti. Bukannya membantu, Mauro bahkan hanya tampil 2 kali dengan total 21 menit bermain. Tanpa gol, tanpa assist, tanpa kontribusi yang benar-benar membantu Persija menekan Persib di papan atas. Hal serupa juga terjadi pada Cyrus Margono, nama yang sejak dinaturalisasi membuat seluruh supporter timnas penasaran. Namun dari Shin Taeyong, Patrick Kluivert hingga John Hartman, tak satupun pelatih berani memasukkannya ke daftar Garuda Calling. Dan entah bagaimana, Persija justru menghadirkan kiper yang belum matang ini untuk langsung merasakan kerasnya kompetisi Super League, ditemani tekanan luar biasa dari supporter The Jackmania. Alih-alih melakukan save, Cyrus justru mengalami mimpi buruk di laga debutnya. 3 tembakan mengarah ke gawang, 3 gol bersarang, 0 penyelamatan. Kritik datang deras, hujatan menyusul dari segala arah. Namun apakah semua ini sepenuhnya salah Cyrus? Atau justru kita perlu bertanya lebih dalam? Bagaimana mungkin di tengah persaingan yang begitu sengit, Persija memberikan menit bermain kepada kiper dengan jam terbang minim, bahkan belum mendekati kata siap? Kemudian keputusan Persija yang paling disayangkan adalah perekrutan Shane Patinama sebagai fullback kiri. Kita semua tahu Shane punya potensi besar. Ia memiliki pengalaman berharga di Eropa, hingga akhirnya merumput di Liga Thailand. Namun masalahnya, Persija merekrut Shane di momen terburuk dalam karirnya. Saat performanya sedang jatuh-jatuhnya, saat ia lebih sering duduk di bangku cadangan, saat cedera terus datang silih berganti. Bayangkan Shane dalam kondisi underperform, sementara Persija justru memiliki seorang fullback kiri lokal yang sedang bersinar terang, yakni Donitri Pamungkas. Pemain muda yang sedang naik daun, tampil percaya diri, dan benar-benar membutuhkan menit bermain untuk berkembang. Lalu muncul dilema besar, jika Shane yang diberi prioritas bermain, Donitri yang sedang di puncak performa akan terpinggirkan. Tapi jika Doni yang dimainkan, maka rekrutan besar seperti Shane hanya akan duduk manis di bangku cadangan. Dua-duanya salah, dan dua-duanya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Persija benar-benar membutuhkan Shane untuk mengangkat performa tim? Atau apakah perekrutan ini hanya soal popularitas, agar tak kalah gaung dari Persib Bandung? Fakta di lapangan berkata tegas, Shane kalah bersaing dari Donitri. Padahal salah satu alasan naturalisasi pemain diaspora adalah keyakinan bahwa mereka memiliki kualitas di atas pemain lokal. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Shane tak mampu menembus starting 11. Bahkan Bung Binder, salah satu komentator paling vokal, sampai kehilangan kesabaran dan mengatakan bahwa Shane ini tidak bisa bermain. Sebuah kritik pedas yang menggambarkan betapa buruknya situasi ini. Dan rasanya memang aneh, Persija merekrut pemain diaspora termasuk Shane hanya untuk kemudian membuat mereka berbenturan dengan pemain lokal yang sedang menanjak tajam. Alhasil bukannya menjadi solusi, perekrutan ini justru menambah masalah. Melihat perbandingan antara kesuksesan Persib Bandung dalam mendatangkan pemain diaspora dan kehancuran Persija dalam langkah yang sama, tak heran banyak pihak akhirnya mempertanyakan satu hal. Apakah Persija benar-benar butuh pemain diaspora? Atau apakah ini sekadar soal gengsi, agar tak tenggelam di bawah sorotan Persib Bandung? Pertanyaan yang pada akhirnya hanya para supporter yang bisa menjawabnya. Dan jawabannya mungkin sudah sangat jelas. Kini badai besar benar-benar sedang melanda Persija Jakarta. Banyak yang mulai melihat macan Kemayoran tak lagi masuk dalam perhitungan perebutan gelar juara Liga 1. Selisih poin dengan Persib dan Borneo sudah terlalu jauh, dan harapan itu mulai pudar bahkan sebelum laga El Clasico digelar. Kekecewaan supporter pun akhirnya pecah.
Saat Persija tumbang dari Bayangkara, kita melihat sebuah pemandangan yang mencolok. Para supporter menghadang bus pemain, meluapkan rasa tidak terima, mempertanyakan arah, marah, dan frustasi. Gestur yang menunjukkan bahwa sesuatu di tubuh Persija sedang tidak baik-baik saja. Dan dari sinilah pertanyaan besar kembali muncul. Apa alasan sebenarnya manajemen Persija merekrut 3 pemain diaspora yang ternyata sama sekali tak memberi dampak signifikan? Mengapa langkah yang seharusnya menjadi penyelamat justru memperparah situasi? Namun masalah Persija tak berhenti di situ. Satu isu lain yang jauh lebih serius kini menjadi sorotan nasional. Ketidakmampuan para pemain asing Persija mengontrol emosi. Mereka terlalu mudah diprovokasi, terlalu gampang kehilangan fokus, dan terlalu sering dimanfaatkan oleh lawan. Sebuah pola yang kini semakin merugikan Persija di momen-momen krusial. Dan puncaknya, kita semua menyaksikan sebuah keretakan yang begitu dalam di tubuh tim. Sebuah insiden yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Kapten Persija Rizky Ridho, pemain lokal yang paling mahal di Super League, pemain yang seharusnya mendapat respek tertinggi, justru terlihat tidak dihargai oleh Thales Lira, pemain asal Brazil yang marah saat Rizky Ridho tak melakukan professional fouls. Maka muncul satu pertanyaan yang menggema di kalangan supporter. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah tim yang bahkan tidak mampu menghargai kaptennya sendiri? Dan pada akhirnya setelah semua hiruk-pikuk transfer, ambisi besar, pertarungan gengsi, hingga badai yang kini menggulung Persija Jakarta, kita tiba pada satu simpul cerita yang tak bisa lagi dihindari. Persija memulai musim ini dengan kepala tegak, dada membusung, dan tekad besar untuk menjatuhkan Persib dari singgasana. Namun langkah-langkah yang mereka pilih justru membawa macan Kemayoran masuk ke dalam labirin yang membingungkan. Transfer diaspora yang tak memberi dampak, pemain asing yang tak terkontrol emosinya, hingga konflik internal yang mencoreng marwah klub sebesar Persija Jakarta. Di luar sana para supporter bertanya-tanya, bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi soal identitas, soal arah yang hilang, soal klub yang mereka cintai, namun kini tampak berjalan tanpa kompas. Karena bagaimana mungkin sebuah tim bisa bermimpi menjadi juara jika rekrutannya tak memberikan kontribusi, jika pemain asingnya mudah terpancing, jika konfliknya terjadi di depan mata, dan jika kaptennya sendiri tidak dihargai oleh rekan satu tim. Dan lebih dari semua itu, perbandingan dengan sang rival Persib Bandung kini terasa seperti kaca pembesar yang memperjelas semuanya. Persib mengambil langkah berani, menghitung risiko, dan menuai hasil. Persija mencoba mengikuti jalur yang sama, namun justru terperosok oleh keputusan yang tidak siap, tidak tepat, dan tidak matang. Pada akhirnya semua kembali pada satu pertanyaan yang sejak awal kita ajukan. Apakah Persija benar-benar membutuhkan pemain diaspora, atau ini semua hanya soal gengsi semata? Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak akan dijawab jujur oleh manajemen, tapi supporter tahu, mereka merasakan, dan mereka melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Sebab sepak bola bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal nama besar, bukan hanya soal mengikuti langkah rival. Sepak bola adalah soal identitas, soal arah, soal keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan ketika semua itu hilang, badai pun datang, menggulung, menghantam, dan memperlihatkan siapa yang benar-benar kokoh dan siapa yang hanya berdiri di atas pondasi rapuh. Persija kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan kembali menemukan jati diri dan bangkit, atau justru tenggelam lebih dalam pusaran keputusan yang salah? Yang jelas badai belum mereda, dan perjalanan mereka baru saja memasuki babak paling menentukan. Dan apakah di musim ini Persija lagi-lagi harus menyaksikan rival mereka bahkan mengangkat trofi untuk 3 musim berturut-turut? Biarkan waktu yang menjawabnya.